Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Kita sekarang akan memulai praktikum untuk belajar mengenai MySQL. Jadi di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang materinya nih. Nah sekarang kita akan memulai praktikumnya. Nah sebelumnya saya udah menginstal Exam. Jadi kalian kalau belum punya, kalian install dulu ya aplikasinya Exam gitu, Exam Control Panel. Ini punya saya versi 3.3.0. Lanjut, untuk memulai kita menekan tombol start pada Apache dan MySQL. Kemudian ketika sudah hijau semua ini, langsung kita tekan tombol admin pada MySQL. Nah, kita akan langsung masuk. Nah, bagaimana caranya untuk membuat? Jadi, dalam pembuatan database kita bisa menggunakan dalam pembuatan database dan tabel itu kita bisa menggunakan tools ataupun query. Nah, kalau untuk tools sendiri itu kita tinggal mengetikkan database apa sih yang ingin dibuat gitu, kemudian ditekan create. Nah, namun di video kali ini kita akan membuat menggunakan query, jadi biar kalian paham gitu. Nanti kalau kalian udah paham, kalian bebas menggunakan tools ataupun query-nya. Jadi yang pertama untuk membuat database kita ketikkan create database apa yang pengen kita buat, karena di sini saya sudah membuat kampus, ada penjualan sekolah. Sekarang kita buat yang lain lah, perpustakaan misalnya. Nah, lanjut kita go. Nah, sudah jadi perpustakaan. Nah, kemudian untuk membuat tabel ini merupakan cara membuat tabel menggunakan tools. Jadi kita tinggal mengeklik tabel apa yang ingin dibuat gitu. Tapi di sini sekali lagi kita akan menggunakan query ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membuat tabel untuk buku. Create tabel buku. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita tuliskan isi kolom-kolomnya. Misalnya di dalamnya tuh ada apa aja sih. Jadi buat pembeda itu pasti ada ID-nya, ID buku. Kemudian untuk setiap statement jangan lupa kita pasti menggunakan kita pasti menggunakan koma. Kalau di bahasa pemrograman lainnya kan pakai titik koma. Kalau kita setiap statement kita pakainya koma. Oh ya, jangan lupa tipe datanya. Cacar. Kemudian kita ID buku, kemudian judulnya varchar 255. Kemudian judul kita kasih pengarang kemudian stop. Untuk caranya, kalau untuk INT, tipe data INT tuh kita nggak perlu memberi panjangnya berapa. Jadi ini tuh panjang teman-teman, kayak 225, 5 itu tuh panjang. Nah, untuk INT sendiri sebenarnya tuh nggak perlu dikasih panjangnya berapa ya. Dan untuk char sendiri itu kita udah nggak bisa ubah teman-teman. Jadi kalau 5 ya
5 gitu, kalau nggak bisa lebih dari 5 gitu. Tapi di sini saya caranya memakai berapa ya? 2 aja lah. Atau 3 ya? Terus. Kemudian kalau udah selesai, apalagi ya? Penerbit, boleh lah. Penerbit. Oke. Oke, setelah udah jadi lanjut kita go. Nah, maka akan tabel bukunya pun jadi. Nih, ada tabel buku dengan kolom ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan stok. Lanjut kita buat lagi untuk oke teman-teman, sekarang kita akan membuat untuk tabel anggotanya menggunakan query anggota. Kita buat anggota, kemudian ada nama, alamat, email, kemudian apa lagi ya? Nama, alamat, email, kayaknya udah nggak sih? Oh, ada ini tanggal registrasi. Tanggal registrasi. Tipe datanya date. Tanggal registrasi. Terus udah dulu nggak sih? Oke, kalau udah lanjut kita go. Nah, udah jadi tabel anggota. Kemudian kita buat lagi untuk tabel peminjaman. Di sini kita buat ID peminjaman. ID pinjam. Kemudian ada ID buku. Buku. Nah, di sini ID apa tadi anggota? Tiga. Kemudian tanggal pinjam. Kita singkat aja. Tanggal pinjam. Date. Kemudian tanggal kembali. Kemudian karena ini merupakan karena ID buku sama ID anggota itu merupakan foreign key, maka kita akan menambahkan foreign key. Foreign key dari ID buku. Kemudian reference buku ID kemudian koma. Ini kan foreign key dari ID buku. Sekarang kita buat foreign key
key dari ID anggota reference anggota ID. Apa ini? Oh, ini belum dikasih koma. Udah. Kita go. Cannot create perpustakaan pinjam. Foreign key-nya error. Wait. Foreign key. Kayaknya gini nih. Kita coba. Nah, jadi. Sekarang udah jadi ya tabel peminjamannya. Nah, kita lihat nih di desainnya. Karena tadi kan udah foreign key nih. Kita lihat tuh di desain. Nah, jadi gini nih teman-teman. Nah, udah jadi ya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Nanti kita akan lanjut lagi di video setelahnya buat isi dari tabel-tabel dan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.